Kami tahu kami tidak pernah layak, tapi kasih anugerah-Mu yang selalu melayakkan hidup kami, yang selalu melayakkan kami Tuhan, ada di dalam mahligai-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari Roh Kudus manifestasikan pribadi-Mu, Roh-Mu lebih lagi. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, akan firman-Mu, bahkan pribadi-Mu Tuhan, yang kami rindukan. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, penuhi dengan Roh-Mu, dan nyatakan Tuhan kedaulatan kuasa-Mu di tempat ini, di hidup setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sejujurnya tadi saya sedang berjejak meraba akan dibawa kemana ini. Karena saudara, kalau penyembahan profetik itu seringkali tidak dipersiapkan, tapi mengikuti bagaimana Roh Tuhan akan menuntun kita sesuai kondisi keadaan, baik jiwa-jiwanya, bahkan perkenanan Tuhan. Kalau kita perhatikan dari pujian awal di pertengahan, saudara, semua berbicara tentang keadaan jiwa yang letih, lesu, lelah dengan segala hal, bahkan mengalami kekeringan demi kekeringan. Secara manusia, mana bisa mungkin ujung dan endingnya, saudara, ada sebuah perkenanan membuat kita masuk ke mahligai cintanya. Makanya sebelum ke sana, pujiannya gini: jangan ambil Roh-Mu daripadaku, jangan pernah Engkau melepaskanku, karena cinta-Mu yang hidupkanku, hembuskan nafas-Mu di dalamku. Kenapa saudara? Karena sejujurnya banyak jiwa yang sudah letih dan tidak mampu lagi untuk tegak berdiri. Tetapi saudara, ada satu sikap, ada kondisi di dalam sikap hati yang dimana kita orang-orang yang tetap mau setia dengan Tuhan. Itu yang membawa saudara, bagaimana Tuhan mereka-rekakan. Soalnya begini, saya cerita sedikit, ikuti saudara Tuhan bicara ya. Begitu saya masuk saudara, dan saya bilang, Tuhan, Kau pegang kendali atas apapun dan hamba tidak tahu harus dibawa kemana ini. Pertama berdiri di sini menyembah dan saya lihat kaki dia ini tidak ada lilin, saudara ya. Kalau profetik itu nggak boleh ya. Satu kali saya pernah ditegur sama ibu, nggak boleh, nggak ada lilin, harus ada lilinnya. Apalagi sekarang kan ada lilin elektrik saudara ya. Di tempat kami itu nyala, di ruangan tertentu itu nyala 24 jam. Dan saudara, ketika umat ini tidak ada lilin, Tuhan menggambarkan bagaimana keadaan kondisi Bapak Ibu Saudara. Kaki Dian itu kan saudara bicara tentang pijakan Allah melalui derita. Maksudnya bagaimana Bu? Ketika kita menjadi pribadi yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan ketika kita menjadi pribadi yang menyerahkan setiap perjalanan-perjalanan yang bercerita tentang Tuhan di dalam kita, maka kita akan melewati proses. Dan proses itulah saudara, ketika kita mengeluarkan sikap-sikap yang berkenan kepada Tuhan, maka kegelapan itu di dalam kita berubah menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi perjalanan kita. Karena apa? Firman sudah berproses di dalam daging kita. Maka firman tadi menjadi kebenaran
yang menerangi setiap perjalanan kita. Makanya dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kita berproses dengan firman Tuhan, dan disitulah reaksi kita menentukan seberapa terang cahaya itu bersinar, saudara. Jadi kalau kita jadi orang ogah-ogahan, ya, bergaul dengan firman Tuhan, apalagi tidak melakukan firman Tuhan, maka kegelapan tetap kegelapan di dalam hidup kita. Makanya banyak keeroran. Karena apa? Karena kita tidak bisa tidak melihat cahaya terang. Kenapa? Di dalam kita tidak ada kebenaran firman. Di mana tidak ada kebenaran firman, maka jiwa kita dibelenggu dengan kegelapan. Yang ada apa, saudara? Emosi, ribut, marah, semua tentang spirit-spirit yang negatif. Kenapa? Di jiwa tidak ada cahaya terang kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, maka kegelapan akan menguasai kita secara otomatis. Bu, bagaimana kalau kita itu orang yang cuma dengar firman di YouTube? Tidak bisa, tidak cukup. Itu cuma berlaku buat bayi-bayi rohani. Karena setelah di sini wajah-wajah yang suka mengandalkan firman hanya di YouTube, tidak baca Alkitab, tidak baca firman Tuhan, hanya suka dengar makanan-makanan yang di YouTube dan di gereja. Saudara terkasih, apakah itu tidak boleh? Bukan perkara boleh dan tidak boleh. Kalau makanan bayi dari yang balita-balita, saudara, sampai bertumbuh, saya tanya, apakah makanannya sama? Pasti tidak. Kalau sudah umur mulai 1,5 tahun, terus saudara mulai makanan bubur yang keras, sampai ujungnya mulai makan nasi yang empuk, sampai makan nasi yang keras. Ketika kita hanya mengkonsumsi firman Tuhan, hanya dengar di YouTube, hanya dengar di gereja, tapi kita tidak pernah mengolah sendiri lewat Alkitab kita seperti bayi yang hanya makan bubur, saudara. Karena apa? Orang dewasa itu punya sebuah tanggung jawab mengelola, bukan cuma makan disiapkan, cuma apa disuapin, saudara. Ketika kita baca firman Tuhan dan ketika kita merenungkan, itu namanya kita mengelola firman. Bapak Ibu terkasih, orang yang tidak sungguh-sungguh setiap hari punya kehidupan yang membuka Alkitabnya, baca firmannya, saya percaya orang tersebut tidak pernah dengan serius merenungkan, menggali firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bisa masuk menerobos di jiwa, mendobrak di kedagingannya. Kenapa, saudara? Secara alam bawah sadarmu, engkau sudah punya image apa? Malas, tidak mau repot. Sudahlah. Bu, kalau yang baca di handphone bagaimana? Dan niat. Apa yang kita tabur kita tuai, saudara. Saya tanya, jangan jujur jawab. Ketika kita pakai, saudara, handphone kita baca Alkitab dengan baca firman, dengan kita baca pakai Alkitab. Saya tanya, lebih fokus mana, saudara? Halo? Pakai Alkitab. Itu kadang-kadang aja masih bisa ngehang, saudara, iya kan? Apalagi saudara pakai handphone. Saudara, saya percaya 10% aja nggak masuk, saudara, firman itu di hidup saudara. Karena konsentrasi saudara aja sudah nggak settle ya. Ditambah notifikasi yang mengganggu. Dan itu salah satu trik iblis untuk membuat anak-anak Tuhan itu kehilangan makanan yang di roh. Sampai apa? Rohmu mengalami kematian. Bapak Ibu saudara kasih. Tapi ketika kita ini berkumpul dengan orang-orang yang punya perkenanan, punya perjanjian Tuhan, mau nggak mau tuh keseret pasti, saudara. Contoh, saudara ya, misalkan saya nih kumpul sama orang-orang di Mahanaim yang senior, saudara.
Nggak usah bu ininya, nggak usah bu pangnya. Yang ring satu aja, saya kumpul dengan mereka. Saya yang tidak ada apa-apanya ini, ketika berkumpul orang yang punya potensi roh Tuhan, punya perjanjian besar, saya berdampak nggak saudara? Saya akan tertular. Tapi kalau misalkan saudara orang yang tidak punya bobot dan terlalu ringan di roh, dan saudara tidak berusaha mengejar orang-orang yang punya potensi roh Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan dan punya perjanjian Tuhan, maka saudara, semuanya seperti sampah yang cuma mudah ditiup angin, gampang terhilang, tapi meninggalkan jejak bau yang tidak enak. Artinya gini, hidup sudah tidak berguna, tidak membawa perkenanan Tuhan, kosong, dan ujungnya engkau seperti orang yang hidup tetapi tidak hidup. Jadi Bapak Ibu terkasih, doakan ya supaya saya bisa nyampe seperti yang Tuhan mau. Saudara terkasih, sejujurnya saya sedang mempersiapkan perkenanan hati raja, bicara tentang Esther. Tapi kalau masuk start tadi, saudara, ini masih bicara banyak jiwa yang perlu disembuhkan, dibereskan, luka-luka, banyak kekeringan. Tetapi saudara, saya melihat ada sisi kasih karunia yang Tuhan sediakan itu di tempat yang tersembunyi, ya. Dan kita ini sedang mencuri perhatian Tuhan untuk supaya yang tersembunyi ini disingkapkan. Kenapa saudara? Pasti ada orang-orang yang berdampak untuk Tuhan memberikan belas kasih-Nya, untuk Tuhan memberikan favor-Nya, perkenanannya. Maka Tuhan gak lihat yang kurang berdampak ini. Sama seperti Sodom Gomora mau dihancurkan, Tuhan dengar siapa? Abraham. Satu orang bisa mengendalikan niatnya Tuhan. Saudara, itulah keuntungan terang menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Walaupun kadang-kadang kegelapan itu sepertinya bukan gelap. Sejujurnya kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam firman, sejujurnya kita ini saudara masih di dalam kegelapan. Buktinya apa? Buktinya buah rohmu, buah kehidupanmu yang keluar apa? Kalau semua masih unsur-unsur dagingnya terlalu kuat, engkau masih di dalam kegelapan, bro, say. Engkau belum terlepas. Karena apa? Engkau punya kehendak bebas. Makanya jangan merasa aman ketika kau sudah setia beribadah, ketika kau sudah setia pelayanan. Tetapi pikirkan, renungkan, adakah bobot-bobot yang di dalammu sampai kau punya effort, saudara. Kalau itu belum ada, itu harus menjadi cerita tersendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, dan yang ajaibnya, saya tuh hari ini bisa lupa kalau pelayanan di sini. Tadi siang saya ada pelayanan di Bama, Pondok Daud, ya, Ibu Nancy datang tadi. Dan setelah itu saya harus antar tamu, saudara. Dan hampir-hampir saya mampir nongkrong di sana karena menghormati tamu. Tapi tiba-tiba rekayasa Tuhan, saya harus ke mobil yang dimana berbeda dengan mereka. Begitu naik mobil, Roh Kudus bilang gini, sudah pulang saja. Oh ya sudah pulang saja, tolong telepon mami enggak jadi mampir ke sana. Begitu pulang, saudara, perjalanan belum sampai 5 menit, anak rohani saya bilang gini, mami, nanti sore kan mami pelayanan. Hah? Pelayanan? Waduh. Tapi saudara, itulah kehebatan kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Kita boleh ngeheng, boleh lupa saudara, tapi roh itu akan menderek kita, saudara. Dan begitu saya ingat, spontan saya bilang, Tuhan, ini saya belum siapin firman. Tuhan cuma senyum, saudara. Kenapa Tuhan tidak marah? Karena saya bukan murid yang besok ujian, sekarang kebut semalam, saudara. Enggak. Karena setiap hari pun saya juga tetap bergaul dengan Tuhan dan firman. Dan kenapa Tuhan jadikan saya lupa? Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Nah, saudara terkasih, ketika saya pulang, saya mulai sudah membereskan diri, saya masuk kamar, saya duduk, saya bilang, Tuhan, ampuni saya, ampuni kelalaian saya. Tetap Tuhan tersenyum dan tidak berkomen apa-apa. Dan singkat cerita, saya duduk tenang, menenangkan diri dan mempersiapkan diri menunggu Tuhan bicara. Dan terlintaslah satu raut wajah dan timbullah sebuah tema ini, perkenanan hati Raja. Dan saya sempat bicara, wow, istimewanya hamba-Mu ini Tuhan, sehingga tiba-tiba Tuhan kasih tema ini. Dan begitu bingungnya saya ketika masuk, spiritnya beda. Nah, saudara terkasih, makanya waktu saya lihat lilin ini, saya bilang, C, ini harus kasih lilin, C. Oke, enggak apa-apa. Saudara terkasih, ya kalau kita hidup dalam profetik ya, profetik itu hidup yang membiasakan semua gaya hidupnya itu adalah yang ilahi, yang surgawi. Ya, jadi kalau cuma wadah saja, ya enggak bisa. Harus ada lilin di situ. Bahkan setiap ibadah itu lilin itu harus menyala. Apalagi sekarang sudah ada lilin elektrik ya, memudahkan kita anti kebakar. Ya, kembali lagi saudara, ketika saya melihat ini dan Roh Kudus bicara, banyak kaki-kaki Dian yang tidak terisi dengan pribadi yang punya kerelaan memberi diri sama Tuhan. Jadi seperti Tuhan itu menunggu orang-orang yang memberi hatinya, Tuhan, ini aku, bentuk diriku, murnikan aku, pakai hidupku. Sehingga ketika kita memberikan diri dan Tuhan mulai memberikan firman-Nya, firman bekerja di dalam kita, maka disitulah kita akan menghasilkan minyak, dan minyak itu akan menjadikan pelita yang menyala. Nah, saudara terkasih, tapi kembali lagi dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan terkadang melihat orang-orang tertentu. Saudara, seperti yang saya katakan, ini menjadi sebuah pembelajaran apa yang bisa kita tangkap hikmat daripada ulasan firman atau ulasan rangkaian yang tadi saya sudah sampaikan. Artinya begini, kita terkadang memang menjadi pribadi yang sangat lelah karena fokus dengan keadaan, masalah, dan semua yang ada di kasat mata kita. Tapi kita lupa bahwa ada sutradara kehidupan yang memang sengaja setting semua skenario untuk kita lewati, kita jalani. Sehingga sebetulnya kita nggak perlu jadi orang yang stres, khawatir, takut yang berlebihan. Karena semuanya sudah disetting Tuhan untuk hari ini kita harus melalui dan melewatinya bersamanya. Karena apa saudara? Tuhan sedang membawa sebuah perjalanan kita, punya kisah kehidupan bercerita tentang pribadinya dan saudara. Tetapi karena banyak orang tidak fokus dengan apa yang di rancangan Tuhan, hanya fokus dengan dirinya, keadaannya, masalahnya, pergumulannya, sehingga dia lupa bahwa semua sudah diatur sama di atas. Sekalipun orang itu berdoa loh saudara, tapi tidak menjamin saudara orang itu ngeh dengan apa yang Tuhan sudah
setting dalam hidupnya, sehingga ujungnya walaupun sudah berdoa, dia berjalan dengan kekuatannya, dia berjalan dengan kebiasaannya, dia berjalan dengan kemampuannya, kebenarannya, bahkan mengandalkan apa yang dia punya, bahkan berfokus dengan apa yang dia lihat, sehingga tidak melibatkan Tuhan. Tetapi saudara, sekali lagi, Immanuelnya Tuhan dalam kita itu setia. Selagi dilihat hati saudara masih mau setia dengan Tuhan, sekalipun banyak hal yang saudara tidak mengerti, saudara, sekali lagi kenapa orang tidak mengerti? Karena tidak dekat. Kenapa tidak dekat? Karena malas, karena banyak hal, karena tidak mau resiko. Jadi akhirnya hidup saudara akan seperti itu terus. Tapi ketika Tuhan menemukan 1-2 orang yang punya pengejaran hati akan Tuhan, ini yang tiba-tiba berdiri di depan kehidupan saudara, mewakili saudara, sehingga apa? Di situ Tuhan datang untuk mencurahkan perkenanan. Siapa itu saudara? Orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saudara, mari kita mau belajar bagaimana menjadi pribadi yang mengalami perkenanan Tuhan. Kita akan buka dalam Ester pasal yang ke-7. Ester pasal yang ke-7 ayat yang pertama, pasal 7 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Sampai di sini saudara. Saudara, pada saat itu Haman tidak menyadari, tidak mengetahui ada sebuah skenario yang sedang dipersiapkan Ester, saudara, untuk menjebak ya kejahatannya. Ya, saudara terkasih, Haman saat itu tidak sadar bahwa dia sedang menjemput maut. Karena apa? Karena perbuatannya, karena apa yang dia tabur. Ya, saat kita berkenan kepada raja, kalau ada setiap oknum atau kejahatan apapun yang sedang dirancangkan oleh iblis, saudara, maka saudara, ketika Tuhan melihat hati kita yang tulus, yang setia, sekalipun manusia merancangkan segala kejahatan, saudara, tapi Tuhan merekayasa akan menjadikan sesuatu yang ilahi, yang ajaib. Artinya gini saudara, dalam perjalanan kita ini pastikan saudara akan ada tantangan, akan ada rintangan, orang gak suka, orang begini, saudara, ya kan? Tetapi saudara terkasih, bahkan ada orang yang sengaja mau menjatuhkan kita. Tapi kalau kita ini dasarnya orang yang selalu membangun sebuah hubungan dengan Tuhan dengan ketulusan, kasih, percaya, maka ketika Tuhan melihat saudara bahwa ada orang-orang yang terus berjalan dalam setiap kesejatian, apapun yang dirancangkan si jahat ini saudara, maka Tuhan akan membawa orang tersebut saudara, direkayasa Tuhan. Ester ini direkayasa Tuhan melalui siapa? Mordekai. Direkayasa Tuhan supaya dia berjumpa, bahkan menjumpai raja. Saudara terkasih, percayalah, kalau kita dalam mengalami titik-titik yang sudah rasanya tidak ada jalan, bahkan sepertinya kita sedang mengalami kemustahilan, tetapi karena kita adalah orang yang terus membangun perkenanan hidup di hadapan Tuhan, maka nanti Tuhan dengan rekayasanya akan mengirim orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menderek kita memasuki favor Tuhan tanpa sadar, dengan cara apapun saudara. Bahkan Tuhan bisa menjadikan merekayasa musuh itu saudara, musuh itu membawa kita diangkat oleh Tuhan. Yang dilakukan Haman,
Dia merekayasa, dia merancangkan semua yang jahat. Tetapi lewat Haman, ketulusan Ester, saudara ya, direkayasa Tuhan untuk apa? Naik. Artinya gini, ketika kita jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita memang capek, saudara. Nggak mudah loh, saudara, kita jalan sama Tuhan. Iya Pak, iya saudara. Capek dengan banyak hal. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri, ada sebuah kekuatan, ada damai sejahtera yang membuat kita ini terus berjalan dalam kegairahan, sekalipun kadang-kadang sudah nggak mampu. Artinya, saudara jangan pernah takut dengan apapun yang dirancangkan manusia tentang kejahatan, termasuk keadaan dunia ini. Semua antek-antek kejahatan sedang merancangkan bagaimana dunia ini hancur, saudara. Demikian juga Indonesia. Orang-orang yang punya kepentingan untuk sebuah kejahatan dipakai sama, ditunggangi roh jahat, akan membuat rancangan yang begitu mengerikan, bahkan mengancam anak-anak Tuhan. Tetapi di sini, kalau kita punya bobot-bobot yang ilahi, kita tidak perlu takut dengan keadaan itu. Justru di situ nanti ada rekayasa Tuhan membawa kita tuh naik dengan jebakan-jebakan yang iblis sudah pasang, saudara. Contohnya pada saat COVID, saudara, bagaimana anak-anak Tuhan yang punya effort, yang punya bobot, dia tidak tambah turun tapi tambah naik, saudara. Tapi orang-orang yang tidak punya bobot malah terhilang, malah hancur. Jadi sebetulnya di tengah kondisi yang sepertinya tertekan, sepertinya mengerikan, sebetulnya di situ ada sebuah rancangan dan rekayasa Tuhan untuk membawa orang-orang Tuhan perkenan ini malah naik, saudara. Malah mengalami promosi Tuhan. Jadi berbahagialah saudara, ketika kau didapati Tuhanmu, kau terus mengerjakan bagian-bagianmu, bahkan tidak membuat kau berhenti melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Ayat yang kedua. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan kukabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Pada saat Ester ini mendapatkan sebuah tawaran bagus, Ester tidak dengan hawa nafsunya, saudara, tidak dengan kedagingan dan emosinya, segera menyambar apa yang menjadi tawaran raja. Kalau hari-hari ini kesetiaanmu, imanmu sedang diuji, bahkan sepertinya ada sesuatu yang membuat engkau sepertinya ada berkat-berkat yang tiba-tiba muncul ditawarkannya kepadamu. Ada sesuatu pekerjaan yang tiba-tiba disodorkannya kepadamu. Contoh yang gampang gini, saudara. Kalau seseorang melihat kita nih, wah ini orang kayaknya bisa nih, dipercaya, ya, punya skill yang luar biasa, punya takut akan Tuhan. Wah ini kayaknya kalau aku percayakan misalkan ya perusahaanku kepada dia, pasti akan jauh lebih baik. Tetapi saudara, pada saat tawaran itu disampaikan atau diberikan, kalau kita nggak tanya Tuhan, malah kejebak di situ nanti. Atau misalkan, kalau dulu saya sering ya, saya ditawarin WL, ayo Win, masuk di sini, gabung, ayo pelayan di sini. Nanti kamu WA-nya, kamu ini pokoknya tawarannya luar biasa. Tapi selalu dalam anugerah kasih karunia Tuhan, saya ini tidak gampang-gampang terima tawaran. Selalu saya tanya Tuhan, cari kehendak Tuhan. Dan kebetulan pada saat itu ada 3 orang yang sama-sama seperti saya, dan 2 orang ini masuk. Dan saya lihat, gak sampai lama mereka malah ribut, saudara. Ujung-ujungnya itu malah berantakan. Satu kali ketika saya datang ke sana, saya berkunjung,
Saya tidak tanya, tapi tiba-tiba cerita itu terus, intinya saya dapat informasi. Dan sebetulnya yang satu itu saya sudah bilang, kalau Tuhan belum membawamu ke tempat lain, sudahlah setialah di sana melayani. Tapi aku malas jalan tuh, gak berkembang gerejanya, gembalanya gitu-gitu aja, males, kering. Ini orang kayak hebat-hebatan saudara ya, kayak sudah wow. Saya bilang kalau kamu merasa nih ya, kamu punya sesuatu yang lebih, kenapa kamu gak sirami tanah yang kering ini di sini? Kenapa kamu harus cari yang lain? Kalau kamu merasa di sini terlalu kering, bagaimana? Saya bilang kamu yang sudah punya pengertian dan punya sesuatu bisa kau berikan, kenapa kok nggak beri sini? Males. Kenapa saudara? Sebetulnya orang tipikal seperti ini bukan sedang melayani Tuhan, tapi melayani apa? Kenyamanannya. Saya sudah sampai peringatkan 3 kali, dia nggak mau dengar, dan ujungnya di kesana, nggak sampai 3 bulan, ujungnya tambah ribut, tambah bikin mengerikan, bahkan sampai memalukan. Ujungnya dia keluar dan kembali ke tempat yang lama. Kenapa saudara? Itu seperti tawaran. Dunia akan sodorkan dengan banyak hal, tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang memudahkan, instan dan bla 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 bla. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita terjebak dengan semuanya itu, ujungnya kita akan hancur saudara. Bahkan kalaupun misalkan Esther ini, ibarat raja ini Tuhan, tiba-tiba menyodorkan sesuatu kepada saudara. Contoh. Kalau Tuhan menawarkan sesuatu kepada saya yang wow, satu kali saya pernah ditawarkan saudara menjadi gembala di Jakarta. Saya diberikan fasilitas semua yang saya mau, dan anak-anak boleh sekolah semaunya, mau kemana, bahkan ke luar negeri. Dan dia bilang tinggalkan itu di Surabaya. Saya bilang tidak. Karena begitu saya mendengar itu, saya langsung tidak sejahtera. Berarti itu tidak usah tanya Tuhan. Kalau sudah tidak ada sejahtera itu tidak usah, sebenarnya tak tanya Tuhan ya, sekarang dagingnya kepingin saudara ya. Kadang-kadang orang-orang itu sok-sok rohani, padahal hatinya karat. Saudara terkasih, ketika saya bilang enggak, wah dia seperti emosi, marah dan bla 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 bla. Singkat cerita, 7 tahun kemudian ketemu saya. Dia tanya, apakah sudah berkembang ini? Enggak, seperti biasa. Dia ketawa, bahkan melecehkan saya. Hamba Tuhan diurapi kok bodoh. Wah, pokoknya saudara, caci, hinaan, makian semua keluar. Dan gak sampai lama, 5 bulan kemudian kena jantung saudara, orang itu. Sempat di ICU saudara, cukup lama. Dan ujungnya saudara, sekian lama gitu baru Tuhan tuh bicara. Baru Tuhan bicara. Kira-kira 10 tahun setelah itu baru Tuhan bicara. Dalam suatu mimpi. Dan mimpinya seperti peristiwa yang pernah saya ditawari itu. Dan ketika saya memutuskan meninggalkan tawaran itu dan saya berjalan, tiba-tiba Tuhan itu seperti menggandeng tangan saya dan dia katakan, aku berkenan kepadamu. Dan saya terbangun. 10 tahun setelah itu saudara. Artinya kan saya sedang diuji. Hari-hari ini kalau ada sesuatu yang tiba-tiba instan datang kepadamu dan kau tidak mengujinya, berhati-hatilah. Entah itu tawaran pekerjaan, entah itu tawaran pelayanan, apapun itu jangan sampai terjebak. Saya tanya, Esther ini mendatangi raja karena dia punya hasrat keinginan enggak saudara? Punya enggak? Punya. Seharusnya ketika raja berkata dan bertanya, apa yang kau kehendaki, bahkan setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Dan harusnya Esther langsung apa? Menjawab, ya raja. Tapi kenapa saudara? Esther malah mengatakan, ayo baca. Selanjutnya saudara, ayat yang ketiga.
Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik papan pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba." Saudara terkasih, Ester tidak langsung mengiyakan apa yang menjadi tawaran sang raja. Tapi dia, saudara, sengaja untuk mengolor semuanya. Bahkan dia minta supaya raja memberikan waktu kembali untuk apa? Ester menyajikan anggur di hadapan raja. Ester tidak terburu-buru, saudara, dengan apa yang menjadi permintaannya. Tapi bagaimana dia menyiasati sampai membuat raja ini berkenan, bahkan sampai disukakan. Satu kali, saudara terkasih, saya mengalami sebuah ya kalau dibilang itu adalah tawaran Tuhan tentang tempat ibadah. Dia bilang, pokoknya kamu gak usah sewa, pakai saja semaumu sampai kapan dan bla bla. Bila perlu bikin hitam di atas putih, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah kami, izinkan kami melakukan hal-hal dulu yang menyenangkan hatimu, sampai kami benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar ada jaminan untuk dimampukan menerima sebuah kepercayaan Tuhan. Dan ujungnya, saudara, saya bilang sama ibu ini, ibu itu di Surabaya, saudara, sampai hari ini ada, dan gedung itu masih ada, saudara. Saya bilang sama ibu ini, saya tahu dan saya sangat mengerti kalau ini belum waktunya Tuhan. Saya tidak mau. Tapi bukan berarti setelah itu saya sampai hari ini saya belum dapat. Tapi saya belajar menanti, menunggu yang dari Tuhan, saudara. Menunggu sampai benar-benar yang dari Tuhan. Saudara terkasih, ada banyak sih yang saya bisa contohkan, baik itu berkat atau apapun, saudara. Tapi ketika saya tahu ada hal-hal yang saya merasakan, ya, seperti ini ujian yang disodorkan kepada saya. Tuhan mau menguji saya itu seperti apa. Bahkan ketika orang menawarkan ingin memberkati saya selalu bilang, kalau itu saya tidak sejahtera, saya bilang, ibu, coba berdoa lagi, tanya Tuhan, karena saya tidak sejahtera. Apapun resiko, saudara, yang saya terima, saya akan pertahankan itu. Kenapa? Karena saya mau terus berbicara kepada yang sejati, sekalipun itu tidak mudah, saudara, dan tidak menjual hak kesulungan. Saya bilang, sakit Tuhan, di saat di tengah-tengah saya butuh banyak yang saya harus selesaikan. Tapi kalau saya tahu ini bukan perkenananmu, jangan sekali-kali Tuhan membiarkan saya menerima itu di tangan saya. Biarkan waktumu, Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang tepat dan dalam jaminan Tuhan, itu yang saya mau, Tuhan. Saudara, apakah saya tidak meresikokan diri? Sangat meresikokan diri. Sama ketika Daud, harusnya dia bisa bunuh Saul dan dia jadi raja. Bukankah dia sudah dimateraikan jadi raja, saudara? Sudah diurapi, sudah dinubuatkan akan menjadi raja, toh? Jadi ketika ada kesempatan Saul datang mengejar dia, ingin membunuh dia, sebetulnya secara logika Daud tidak salah kalau dia harus membantai Saul. Kenapa? Ini musuh ingin membunuh dirinya. Kalau dia sedang apa? Membela dirinya, melindungi diri dengan membunuh musuh, apakah itu salah? Tidak salah. Bahkan orang-orang yang bersama Daud berkata, inilah waktu Tuhan,
yang diberikan kepadamu. Musuh itu sudah apa? Di hadapanmu untuk apa? Dihabisin. Sempat Daud tergoyahkan sehingga apa? Dia sempat memotong puncak jubah Saul. Dan ketika dia berusaha memotong, getar hatinya, jantungnya, gejolak jiwanya tiba-tiba melanda dirinya. Dan tiba-tiba roh takut akan Tuhan membuat dia menghentikan niatnya. Karena dia tahu, aku tidak boleh mengusik hamba yang diurapi. Aku tidak boleh menggenapi janji Tuhan dengan menghalalkan segala cara. Karena banyak orang yang sepertinya menggenapi janji Tuhan, tetapi pakai caranya sendiri, menghalalkan segala cara. Dan dia berkata, aku sedang menggenapi janji Tuhan. Padahal belum waktunya Tuhan untuk mengangkat dirinya. Baru diproses, baru jalan pelan-pelan dipromosi, tapi dia tiba-tiba sudah naik ke level-level tinggi. Makanya jatuh, saudara. Menantikan Tuhan memang ada resiko yang harus kita bayar, yang kita hadapi. Tetapi justru di perjalanan itu akan menunjukkan kesejatian kita sebagai pribadi yang mencintai Tuhan. Tentu itu bukan karena gagah dan kuat kita, saudara. Kadang kita secara manusia jujur kita juga gak kuat kok. Ya Bu Yeti ya, gak kuat ya? Gak kuat. Ya Bu Nancy ya, gak kuat banget. Tapi sekali lagi, ketika ada ketulusan, ada kesejatian, itu ada roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Itu yang memampukan kita, saudara. Perkenanan bicara apa? Kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan dengan terus melakukan kebaikan. Ketaatan demi ketaatan yang disertai apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Kesetiaan demi kesetiaan yang dilakukan dibayar dengan apa? Bobot-bobot yang membawa sebuah effort perkenanan Tuhan. Bukan kosong, bukan cuma mengisi bangku-bangku gereja, bukan cuma pelayanan-pelayanan semu, saudara, tetapi menyertakan hatinya untuk menarik perkenanan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara Esther seharusnya tidak perlu bikin pesta sampai berulang kali. Belum dia bikin pesta saja, raja itu sudah punya belas kasih. Dan bahkan ketika sampai Esther menyajikan mengajukan anggur dan raja berkenan, saudara, itu pun Esther tidak tiba-tiba langsung dengan maunya. Berapa banyak, saudara, umat Tuhan, pelayan Tuhan, begitu hamba Tuhan misalkan, mari saudara, engkau yang mau diberkati, terima berkat, engkau akan begini. Saudara, itu tidak salah, semuanya tidak salah. Tapi yang membuat salah, penyusupan di kedaginganmu yang yes, saudara, tiba-tiba bukan yang sejati yang timbul, tapi ambisi, emosi, saudara ya, nafsu tiba-tiba muncul, saudara. Yang bergairah ini apa? Daging, bukan di roh. Itu yang salah. Tapi kalau rohmu yang punya reaksi, dia cuma gini, yes Tuhan, yes. Ketika engkau mau menangkapnya saja, engkau sadar, engkau tahu ini nanti kalau terjadi untuk apa. Yang membedakan apa, saudara? Ketika itu yang di roh Tuhan, engkau akan tahu ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan nanti memberkatiku, Tuhan mengangkat hidupku, Tuhan membawaku menjadi terus naik untuk kemuliaan Tuhan, dan aku siap melakukannya. Tapi kalau yang di daging, yes, nanti kalau aku berhasil, nanti kalau aku kaya, nanti dengan sejuta ekspektasi yang semua ujungnya kepuasan diri. Ini yang salah. Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap kita yang duduk di tempat ini, coba
cek hatimu. Untuk apa saudara datang duduk di tempat ini? Untuk apa saudara datang memuji Tuhan di tempat ini? Ya karena ini Bu sudah biasa. Karena memang jadwalnya Bu. Mau saya bilang mayoritas seperti itu. Tapi yang sungguh-sungguh, Tuhan, aku merindukan Engkau. Seperti tadi pujian, jiwaku merindukanmu. Itu enggak terlalu banyak. Bisa saya lihat tidak lebih dari 3-4 orang, tidak lebih. Kalau kita mau jujur saudara, seringkali selubung-selubung kegelapan di jiwa di bawah alam sadar ini membuat kita susah untuk mengalami perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena tidak sejati, karena tidak murni saudara. Kalau kita lihat bunga-bunga di sini, apakah semua kebetulan? Tidak. Bunga-bunga di sini itu melambangkan apa sih? Keharuman, melambangkan mempelai, keintiman, keindahan, dan semuanya. Saya ini gampang kok saudara. Kalau masuk ke ruang-ruang ibadah, saya tinggal lihat yang paling menonjol di situ apa. Dan saya tahu tempat itu pasti punya destiny apa. Dan seberapa hatinya mencintai Tuhan. Dan apa panggilannya. Nah, saudara terkasih, karena mau nggak mau, suka nggak suka, semua yang di dalam kita ini ketika keluar, saudara ya, akan menghasilkan apa yang ada di dalam kita. Apakah Ibu Yenti ya nggak sengaja Bu pasang bunga-bunga gini-gini? Enggak. Semua itu roh Tuhan yang merekayasa membuat dia lakukan ini. Dan kita mau takarannya seperti apa saudara? Gampang. Sejauh mana beliau punya pengejaran akan Tuhan, kesetiaan, bayar harga. Itu takarannya saudara. Dan orang seperti ini, kalau misalkan sudah ya, nggak usah ibadah, libur, hatinya pasti dana, enggak Bu? Pasti gini, gelisah. Nggak gini, puji Tuhan, lumayan. Nggak saudara, pasti ada sesuatu yang seperti hilang. Saudara terkasih, Esther bicara orang yang sudah menduduki zona nyaman, tetapi dia tidak memberi dan tidak memilih dirinya untuk tinggal di zona nyaman. Bukankah Bapak Ibu semua rata-rata di sini sudah tinggal di zona nyaman? Artinya zona nyaman tuh gini, sudahlah, nggak usah terlalu gimana-gimana sama Tuhan, biasa-biasa aja. Terutama maaf, bapak-bapaknya. Nggak usah terlalu kurang doa-doa, nggak usah, biasa aja. Oh biasa aja kok bangga tuh. Kalau sudah cuma di pelataran terus, di halaman nggak pernah masuk, apakah suruh bangga? Nggak enak loh, kena panas, kena hujan, kena dingin, kena petir saudara. Waduh ngeri. Hidup nggak akan tenang kalau cuma di halaman terus saudara. Tapi ketika kamu masuk ke ruang kudus, tenanglah jiwamu. Mau gonjang-ganjing di luar sana apapun, kau tetap tenang, kau tetap damai. Kenapa? Engkau tahu engkau ada di dalam covenant seperti apa. Tapi untuk masuk harus ada harganya saudara. Karena di ruang kudus ada apa? Kakidian, ada meja roti sajian. Bicara apa? Hidup yang berjalan dalam proses firman. Dan kau nggak boleh marah. Dan kau harus tulus. Kau harus punya hati hamba. Meja sajian roti itu adalah bicara hidupnya yang dibagi-bagi, dipecah-pecah. Hidup tidak boleh untuk diri sendiri, berbagi, berbagi, berbagi. Tidak boleh egois. Harus punya kasih dan kasih dan kasih dan kasih. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau orang yang ada di ruang kudus Tuhan, dia nggak tahan kalau nggak cari Tuhan. Gelisah hatinya.
dia mengerti, tapi ada sebuah dorongan di hati untuk aku cari Tuhan. Tapi kalau misalkan rohmu hanya suam dan jiwamu yang cuma berjalan dengan tubuh, itu masalah besar. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kembali lagi belajar seperti Esther. Dia punya akses, punya peluang besar, bahkan sudah disodorkan, tetapi dia mau mengesampingkan semuanya, dan dia lebih mendahului untuk apa? Memberi yang terbaik buat raja. Pada saat kau datang ke tempat ini, kau punya banyak pergumulan, kau banyak masalah dan bla bla. Engkau tidak buru-buru Tuhan, tolongin ABCD, semua pergumulan. Kau kesampingkan semuanya, engkau lebih memprioritaskan untuk bagaimana menarik pusat perhatian Tuhan dengan penyembahan-penyembahan yang lahir dari ketulusanmu, kasih, cinta, kerinduan, dan kesejatianmu akan Tuhan. Bahkan engkau menanti-nantikan Tuhan mau apa dalam kehidupanku, Tuhan mau apa dalam kehidupanku. Bukannya Tuhan tolong A, B, C, D, F terus. Enggak, saudara. Ketika kau datang ke tempat ini, apa sih yang menjadi prioritas hati saudara? Supaya kau diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, atau kau merindukan pribadinya, menanti-nantikan kehendaknya. Apa yang Tuhan mau aku perbuat, sekalipun segudang masalah pergumulanmu Tuhan ada di belakangmu, engkau kesampingkan semua itu dan kau katakan, Tuhan, kan aku mau mengutamakan bagaimana menyenangkan hatimu dan mempersembahkan anggur yang manis di hadapanmu. Aku punya masalah, punya pergumulan, punya tekanan, tetapi aku tidak menyodorkan itu di hadapanmu ya Rajaku. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika kau berani mengutamakan hatinya Tuhan, maka masalah pergumulanmu Tuhan bisa rekayasa tiba-tiba, segala sesuatu keajaiban terjadi. Atau yang kedua, ya sudah, datang aja, nyembah ya nyembah, mood nyanyi ya nyanyi, ndak ya wis, ya sudah. Ini bukan masalah pokok, mati rohnya. Masa saudara kalah sama supporter sepak bola? Supporter yang yes, ayo, nggak bisa diam saudara. Dari saudara nih lebih parah dari supporter sepak bola, delongap ini bilang, gue nyanyi apa toh? Nanti nih firman gini, berhembus Roh Kudus. Hati-hati dengan keadaan manusia rohmu. Apakah itu cuma tertidur atau sudah bleksek mati, saudara? Mari Bapak Ibu, malam hari ini dalam favor Tuhan, dalam anugerahnya, apapun keadaanmu, Dia akan mencurahkan perkenanannya, asal kau benar-benar menyadari keberadaanmu dan membuka hatimu dan memberikan kembali untuk Tuhan apa? Tuhan kendalikan hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau setiap kali saya berjumpa, gak usah Ibu Panglima lah ya, kembali lagi sama Coach Irene saja saudara, saya ini selalu punya hati yang berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan. Kenapa saudara? Saya tuh jarang sekali dengan curhatan berapa, padahal Ibu ya sering tanya, ya Pak Bu Indah gini-gini. Saya hampir-hampir tidak pernah curhat. Tapi justru saya menanti-nantikan adakah sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Apalagi kalau ketemu Bupang saudara. Harapan saya itu lebih dalam lagi. Apa kehendak Tuhan yang saya harus melakukannya?
ketika itu kadang-kadang, bukan kadang, seringkali itu ada air mata. Apalagi kalau beliau sudah bicara, aduh air mata saya ini seperti mengalir, tidak pernah bisa dibendung. Kenapa? Tiba-tiba saya bertemu dengan gelora hatinya Tuhan, gelombang cintanya banyak. Dan di sisi saya seringkali, Tuhan, hamba-Mu yang tidak berguna ini, Tuhan, tidak berguna ini, nangis, saudara. Bisakah aku menyenangkan hati-Mu, Tuhan? Bisakah aku mempersembahkan anggur yang terbaik, membuat hati-Mu bersuka cita? Bisakah Raja? Nangis, saudara. Kalau ada orang lari-lari, berduyun-duyun, minta ditumpang tangan, minta diurap, kalau saya enggak. Seperti jongos yang nunggu tuannya itu apa? Bicara dan memberikan apa? Perkenanan. Itu cukup buat saya. Kembali lagi, kenapa bisa seperti itu? Hati yang mengasihi, mencintai dalam kesejatian, tidak pernah nuntut apa-apa. Malah sadar diri, saya ini belum melakukan sesuatu Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Saya belum pantas Tuhan untuk dia Pak diberikan perkenanan. Saya tahu Tuhan siapa saya. Saudara terkasih, sikap hati kita ini menunjukkan kita ini orang dewasa atau kanak-kanak. Ibu dibatasi jamnya ini? Tidak. Kayaknya saya harus turun. Saya merasakan Tuhan itu punya perkenanan yang luar biasa di tempat ini. Terlepas itu karena siapa, itu jangan dipusingin saudara. Tapi bagaimana kau sambar semuanya. Contoh begini, kalau ada orang yang didoakan, hadirat Tuhan, perkenan Tuhan akan datang kepadamu dan bla-bla semua yang dahsyat dan luar biasa. Dan sementara engkau cuma dengar itu. Bagaimana sikapmu saudara? Apakah gini? Enak ya orang itu ya. Kok beruntung ya? Aku kok gini dong ya? Tuhan, aku lo gak dijamah. Aku komplain dan mereka lihat semua yang negatif. Ini hati, sakit hati. Atau Tuhan, jika kau berkenan, hamba-Mu ini juga mau Tuhan, walaupun cuma Tuhan serpih-serpihan, cuma Tuhan rempah-rempah yang turun, menurunkan belas kasih Tuhan. Atau orang yang punya uji nyali, yes, aku juga Tuhan. Wah, itu keren saudara. Aku percaya aku juga menyambar semuanya lagi. Tolong aku Tuhan, sekalipun saudara dia tahu dia tuh brengsek. Seperti Petrus ketika Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tuhan, Engkau yang tahu. Petrus sadar diri, hati mau, dengkul kelotekan saudara. Artinya jujur. Tuhan, aku sambar ini Tuhan. Sekalipun aku sadar aku tidak bakal bisa Tuhan, kalau tidak karena kasih karunia, kalau tidak kuat gegahmu Tuhan, kalau tidak karena Tuhan sumpah setiamu, tidak bisa Tuhan. Tapi aku mau. Lah ini saudara yang Tuhan cari. Jangan malah iri, malah marah, dengki, akhirnya apa? Kau pulang bawa kutuk dan kuburan dalam hidupmu. Ngeri saudara. Atau setidaknya kalau engkau merasa tidak layak, rendahkan dirimu, berlutut di hadapan Tuhan walaupun secara roh. Tuhan, aku sadar siapa diriku, aku tidak layak. Tapi kalaupun aku seperti anjing yang hanya terima remah-remah dari meja tuannya, aku pun bersyukur Tuhan. Ini juga mendapatkan perkenanan Tuhan saudara. Jadi belajar menjadi pribadi itu punya modal ketulusan, modal kebangkitan,
modal berjuang, bukan pecundang. Kalau pecundang itu dikit-dikit putus asa, marah, trauma, dan ujungnya selalu apa? Keluar yang jahat. Tapi jadilah setidaknya seperti dua tadi, menyambar dengan kuat, dengan apa? Membuka diri dan jujur di hadapan Tuhan, atau merendahkan diri, memohon belas kasih Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau hari ini Tuhan bicara tentang perkenanan hati raja, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu di balik semuanya ini. Kalau yang mengerti, mengertilah. Yang bisa menangkap, menangkaplah. Yang gak ngerti, tanyalah sama Tuhan, maksudnya apa Tuhan. Dalam hari-hari ini, coba tanya sama Tuhan, perkenanan yang bagaimana yang Engkau mau Tuhan ada dalam hidupku. Perkenanan seperti apa Tuhan kejar setiap hari. Dan saudara tahu, pasti itu nanti ada ujian-ujiannya. Ada iblis yang berusaha menggagalkan, ada iblis yang bisa menghembuskan penyesatan dalam kata, alah sudahlah, lupakan, tidak terlalu penting itu. Karena apa? Iblis mau mencuri apa? Buah kesulungan, hak kesulungan, tipu daya iblis banyak hal. Saudara terkasih, sekali lagi, di masa-masa dunia yang tidak jauh lebih baik, itu hanya berlaku sama orang-orang yang di luar perkenanan Tuhan. Tapi kalau kita di perkenanan Tuhan, kita akan dibedakan. Sebab itu kejar perkenanan Tuhan. Jangan cuma kejar tangannya, jangan cuma kejar berkatnya, jangan cuma kejar pertolongannya, jangan cuma kejar mujizatnya, kejar perkenanan Tuhan. Apapun itu saudara, hari-hari ini jangan kau biarkan dirimu dibawa gelombang arus kemalasan, penundaan, pemberontakan, kepahitan, trauma, sakit hati, dan semuanya ujungnya cuma mematikan dirimu. Dan ujung membuat apa? Engkau menjadi bangkai-bangkai yang dikendalikan roh jahat. Saudara terkasih, yang selanjutnya, yang terakhir, ini momen lagi, momen kemerdekaan. Apakah kebetulan? Temanya perkenanan raja di momen kemerdekaan. Kemerdekaan ini bicara apa? Tahun Yobel. Di situ ada Esther. Tadi kan saya bilang, ada 1-2 orang yang dimana Tuhan berkenan kepadanya, itu akan menderek saudara, memberkati bangsanya yang sedang apa? Sedang terancam untuk kematian. Saat ini juga banyak yang mengalami keselubung kegelapan di jiwa, bahkan di bawah alam sadarnya, sehingga susah mengalami Tuhan. Tapi ketika ada 1-2 orang yang dimana dia punya perkenanan Tuhan, punya perjanjian, ini akan apa? Membawa sebuah pengaruh tiba-tiba. Karena orang ini punya perkenanan raja, raja datang untuk apa? Menyodorkan perkenanan tadi kepadamu. Kembali lagi saudara, jangan bersikap salah. Kalau hatimu benar, hatimu baik dan tulus, kau tidak akan memusingkan yang negatif. Tapi kau punya peluang, kesempatan berkata, yes Tuhan, terima kasih. Engkau sadarkan aku, engkau bukakan kebenaran dan ujungnya mengembalikan aku ke perkenanan hatimu. Terima kasih. Seharusnya kita bersyukur buat orang-orang yang ada mencintai Tuhan. Karena dengan orang-orang ini membawa kita apa? Mengalami apa? Anugerahnya. Sama 2 juta bangsa Israel bersyukur karena ada Musa, ada Yosua, ada Harun, ada Hur. Karena lewat orang-orang ini 2 juta orang dalam anugerah Tuhan. Tapi karena mereka memutuskan untuk tidak mau punya pertobatan dan mengeraskan hati dengan tidak tahu diri, ujungnya mati juga. Artinya, sekalipun malam hari ini Tuhan berkata, ada perkenananku datang ke tempat ini, tapi ketika engkau memutuskan, halah apapun, apanya? Ini saudara, ketika sikapmu seperti itu, engkau
putus dengan perkenanan Tuhan dan hidupmu akan mengerikan. Saya sedang tidak menakuti apapun, saya cuma menyampaikan hati Tuhan. Karena saya juga melihat ada orang yang hatinya terlalu keras dan terlalu pakai otaknya. Saudara terkasih, sekali lagi Tuhan memberikan free will kepada kita, kehendak bebas. Dan malam hari ini, mari buka hati untuk kita mencari Tuhan, mengejar perkenanannya, dan kau akan lihat akibatnya. Di masa-masa mendatang, engkau tidak sama dengan yang lain. Amin. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu, siapkan hatimu, buka dan jujur di hadapan Sang Raja. Dia hadir di sini mencurahkan belas kasih-Nya pada kita. Mari datang memohon belas kasih dan pengampunannya. Perkenan Tuhan sudah boleh maju ke depan. Ku berikan. Sudah boleh maju ke depan. Saudara yang benar-benar menginginkan dan mengejar perkenanan Tuhan. Relakan
selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, Tuhan. Saya boleh duduk saja. Silakan duduk saja. Tubuh jiwa rohku relakan. Saya minta disiapkan minyak. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Oh, ajarilah